Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode yang ke-48, yaitu syukwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wali haqqhu bi rafiqil a'la. Keluhan menjelang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'tsu Usama bin Zaid ila Balqa. Mengutus Usama bin Zaid ke Balqa. Bismillahirrahmanirrahim. Ma in ada Rasulullah al-Madinah al-Munawwarah hatta amaral muslimin bitahayu li ghazwi Rum. Segera setelah Rasulullah pulang ke Madinah, kan beliau sudah menyampaikan pidato kan kemarin di Arafah ya. Beliau pulang kembali ke Madinah. Segera setelah pulang beliau menyiapkan angkatan perang untuk ekspedisi ke Romawi. Waqtara Rasulullah li imrati hadzal ghazwi Usama bin Zaid. Beliau memilih Usama bin Zaid. Wa kana syaban hadatsan, dan beliau sangat muda, remaja. Ya, belum dewasa bahkan. Fa'amarau sallallahu alaihi wasallam ayasila ila maudi maktali abihi Zaid bin Harithah. Beliau menyuruh agar Usama bin Zaid ini berjalan ke suatu tempat yang disitulah ayahnya Zaid bin Harithah terbunuh, tewas ya, maksudnya gugur. Wa ayyati khail nahwal Tukhumal Balqa wadarum min ardi Palestin. Kemudian beliau juga menyuruh agar dilanjutkan ke arah Palestin. Ini suatu tempat namanya Balqa dan Darum. Ini nama tempat ya, dari daerah-daerah yang ada di Palestin. Wa dzalika ma'abati syukwahu min maradihi alladzi tuwfiya fihi. Itulah awal, itu bersamaan dengan awal keluhan beliau adanya gangguan kesehatan yang menyebabkan beliau wafat. Walakini munafiqin rahau yaquluna mustangkirin. Tetapi orang-orang munafik ya ramai mengatakan sambil mereka ingkar. Ammara ghulaman hadatsan an jillati muhajirin wal ansar. Ya, jadi mereka melihat Rasulullah sakit, ini dianggapnya sudah menyimpang nih. Ya. Dalam keadaan sakit, beliau menyuruh Usama bin Zaid, masih muda, belasan tahun. Saya nggak tahu ini, nanti ada disebut kali. Pokoknya rata-rata 15 atau 16 gitu, usianya, untuk menjadi komandan perang, mengalahkan orang muhajirin dan ansar. Ya singkatnya nih rada nggak waras gitu, mungkin begitulah kira-kira orang-orang munafik, nggak beres nih. Fa kharaja Rasulullah ilan nas waqad usiba ra'suhu wa khatafa qailan. Lalu Rasulullah keluar untuk menyampaikan wasiatnya. Kepala beliau sudah diperban, ya dia diikat gitulah, karena sakit.
Lalu beliau berkhutbah, intad anu fi imarati Usama bin Zaid faqad ta'intum fi imarati abihi min qabli. Kalau kalian mencela kepemimpinan Usama bin Zaid, sesungguhnya kalian sama dengan mencela ayahnya. Kan ayahnya tewas ya. Ayahnya gugur. Jadi anaknya diminta untuk berangkat. Wa aimallah in kana la khaliqan biha wa aimallah in kana la ahabbun nas ilayya. Demi Allah, dia adalah orang yang berakhlak. Demi Allah, dia adalah sahabat yang aku cintai. Wa aimallah inna hadza la khaliqun. Dan sesungguhnya ini anaknya juga sama. Jadi bapaknya adalah tokoh yang berakhlak. Bapaknya adalah orang yang aku cintai. Begitupun anaknya. Wa aimallah in kana la akhabahum ilayya min ba'di fa usikum bi fa inna min salihikum. Demi Allah, jikapun saya sudah tidak ada, saya merekomendasikan orang ini dipilih. Begitu kata Rasulullah. Jadi beliau sudah sadar, ya, mungkin umurnya tidak panjang. Kalaupun ini terjadi kematian, saya tetap merekomendasikan Usama bin Zaid. Fatahazan nas wa au'aba ma Usama bin al-Muhajirin wal Ansar. Kemudian orang-orang pun bersiap-siap untuk join, ya, bersama Usama, orang Muhajirin dan Ansar. Wa kharaja Usama bi jaisyi ila zahir Madinah. Usama membawa pasukannya ke luar Madinah. Fa askara bil Jaraf makan ala farsikh minal Madinah. Lalu beliau membuat tenda. Ya, nenda ada di Jaraf. Jaraf itu suatu tempat kurang lebih 1 farsakh. 1 farsakh itu ya kayak sini Serang lah. Sini Cikande lah. Nah, dia nenda di sana. Wa fi hadhil asna ishtaddat bi Rasulillah syukwahu allati qabadallahu fiha. Sementara beliau belum sampai ke tempat tujuan, ada berita Rasulullah mengeluh. Ya, mengeluh sakit. Fa aqamal jais hunaka yanzurun ma Allahu qada fi hadzal amr. Maka pasukan itu pun terhenti. Jadi tetap di sana nenda, nunggu berita dari Madinah. Ya, apa yang terjadi terhadap Rasulullah. Wa kana ibtida'u syukwa ma rawa Ibnu Ishaq wa Ibnu Sa'din an Abi Muwaibah Rasulullah maula Rasulullah qala ba'atsani Rasulullah min jawfil lail faqala ya Aba Muhaibah nah, namanya kok susah ya. Ya Aba Muwaihabah faqad umirtu an istaghfara li ahli hadzal baqi'. Kata ahli sejarah Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad dari Abi Muwaihabah, maula pembantu Rasulullah, ya, waktu itu budaknya Rasulullah. Rasulullah mengutus aku tengah malam. Ya, untuk apa? Ya Aba Muwaihabah. Dia memanggilnya. Qad umirtu an astaghfirullah li ahli hadzal baqi. Aku disuruh untuk beristighfar. Aku disuruh untuk mengistighfarkan ahlul baqi. Baqi itu kan kuburan kan? Untuk penghuni baqi. Fantalik mini, maka bawalah aku ke sana. Jadi Rasulullah rutin itu mengunjungi baqi. Tapi nggak harus, ya, menurut sejarah itu tidak harus ke depan kuburan, walaupun di gerbangnya. Sampai di gerbangnya beliau berdoa untuk semua. Ya, maka itu ziarah itu nggak harus tertuju pada makam. Ya, memang kalau cerita makam gitu, agak anu sih kita. Karena untuk sampai ke makam kita sering nginjak makam. Untuk sampai ke makam yang kita tuju, kita nginjak makam. Nginjak makam itu hukumnya haram. Nginjak makam, makanya kuburan,
Kuburan kita kan nggak teratur nih. Mau ke sana ini harus nginjek kuburan orang. Itu yang risih sebenarnya. Ya harusnya ada jalan ya. Memang karena tanah sih ya, maksudnya tanahnya yang luas. Saya sih sarankan saudara-saudara berkunjung ke sana lah. Ke Kerawang. Kalau Anda perhatian pada kuburan, cobalah ke sana. Karena itu konsep, di sana ada kuburan Islam juga, Al-Azhar namanya. Di Kerawang itu. Jadi diperjualbelikan. Nah itu ditata dengan begitu apik. Seharusnya sini sekali-kali berkunjung ke sana supaya tahu kita bisa dialog ya. Gimana caranya itu. Tapi tanahnya luas sih, harganya juga lumayan ya. Kita kembali ke sini. Kita lihat juga sekarang kalau saudara-saudara nanti yang ke Madinah bisa perhatikan juga baki teratur nggak? Rapi sekali dia. Dan berapa tahun dikeduk ya? Saya lupa itu peraturan di sana itu. Kuburan baru itu nanti berapa tahun gitu, sampai ditanggalin itu. Dikuburnya kapan nanti, kapan dikeduk. Dipindahkan. Setelah menjadi tulang belulang nanti dijadi satu tulang belulang gitu. Jadi nggak harus orang dikubur tuh di situ terus itu. Ya, akhirnya kan orang yang bakal mati kan banyak nanti. Beli lagi. Kita lanjutkan. Nah, setelah sampai di suatu tempat tadi, ya, menunggu hambanya disuruh untuk ya mengawal Rasulullah ke Baqi di tengah malam. Ya Aba Muwaihabah, wahai Aba Muwaihabah, saya disuruh untuk mengistighfarkan ahlul Baqi. Tolonglah bawa saya ke sana karena beliau sudah sakit. Fantalaqtu ma'ahu, lalu pengakuan Abi Muwaihabah, saya pun pergi bersama beliau. Falamma waqafna alaihim qala, saat beliau sudah sampai di Baqi, beliau ucapkan ini sunnah ya. Assalamualaikum ya ahlal maqabir katanya. Assalamualaikum ya ahlal maqabir. La yahin lakum ma asbahtum fihi mimma asbahan nas fihi akbalatil fitan mithla qatil laili mudlim yatbau akhira awalaha al-akhar. La yahni lakum ma asbahtum fihi. Bahagialah Anda ya terhadap apa yang Anda sudah terima. Jadi nasib Anda beruntung. Akbaltu alfitan misla qatlil lail. Aku fitnah akan datang seperti potongan malam yang gelap. Ya, yatbau akhiraha awalaha, selalu berturut-turut. Jadi maksudnya hidup manusia itu tidak akan sepi dari ujian. Ya mungkin beliau merasa saya juga akan sebentar lagi nggak akan ke situ ya, walaupun beliau dikuburnya di dekat masjid ya, di rumah Aisyah. Summa akbala ayat faqala ini qad a'taitu mafatihal khazainid dunya. Lalu Rasulullah menghadap saya, kata hambanya ini, kata budaknya. Beliau berkata, ini qad u'titu, saya sudah diberi oleh Allah mafatih, kunci-kunci khazainid dunya, gudangnya dunia. Ya, Rasulullah itu sudah diberi kunci gudangnya dunia. Wal khuld fiha, dan kekal di dunia. Fa khayyirtu baina dzalik wa baina liqai rabbi wal jannah. Aku disuruh milih antara dunia dan kekal. Kan dunia memang enggak kekal. Antara dunia dan antara berjumpa dengan Tuhanku dan surga. Fakultu bi abi anta wa ummi fakhudh mafatih khazai dunya wa takhalat fiha summal jannah.
Lalu aku berkata, ya Rasulullah, ambil aja kuncinya. Anda bisa senang-senang di dunia, nanti masuk surga. Itu kata pikiran sederhana dari hambanya. Ya, demi ayahku, demi ibuku, ambil saja ya Rasulullah kunci-kunci dunia itu, Anda bisa kekal. Lalu masuk ke surga. Kan enak tuh. Qala la wallahi ya Aba Muwahyabah. Tidak ya Aba Muwahyabah. Qad ikhtartu liqa rabbi wal jannah. Aku lebih memilih berjumpa dengan Tuhanku dan surga. Nih, saya ini sudah disuruh milih nih. Ya, tadi kan saya pernah sampaikan bahwa kematian yang datang kepada Rasulullah, kepada nabi-nabi Allah itu berbeda dengan kita. Ya, kalau datang kepada Nabi ada semacam nego apa mau sekarang apa nanti gitu. Kalau kepada kita kan enggak, kadang-kadang kita enggak siap ya. Tsumma astaghfara li ahli baqi tsumman sarafa. Kemudian beliau pun mengistighfarkan ahlul baqi, penghuni baqi, tsumman sarafa. Kemudian beliau pun pergi. Fabtada'a Rasulullah waja'ahu alladhi qubida fihi. Maka dari situlah sepulang dari Baqi, ya, beliau terdengar banyak sakit. Wa kana awal wajhi sidaan syadidan yajidu fi ra'si. Gangguan kesehatan yang pertama beliau derita adalah sidaan syadidan. Rasa pening, pusing yang sangat hebat. Ya, ada pada kepalanya. Faqat ruwiya an Aisyah anna lamma raja'a minal baqi istaqbalathu wa hiya taqul. Aisyah bercerita saat beliau pulang dari Baqi, Aisyah pun menyambut beliau. Wa hiya taqul. Aisyah berkata, wa ra'sa, seperti Anda sakit kepala ya Rasulullah. Faqala laha bal ana wallahi ya Aisyah wa ra'sa. Saya ya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Iya, saya sedang sakit. Alangkah sakitnya kepalaku. Sakit sekali. Summa saqula alai wajah, kemudian bertambah sakitnya itu. Faqana hamma syadidatan tantabuhu, diiringi dengan demam. Udah sakit kepala, mengeluh sakit kepala. Sakit sekali ya Aisyah. Wa kana ba'du dzalika fi awakhir Safar min sanatil 11 al-Hijrah. Itu terjadi di akhir Safar. Maka Anda tahu menjadi apa itu? Rebo Wekasan tuh. Terjadinya itu Rebo Wekasan. Nah, ini kan akhir Safar dari tahun 11 Hijrah. Pernah tahu nggak Rebo Wekasan? Ada upacara tolak bala. Iya, Rebo Wekasan. Itu karena asbabun wurudnya itu sebab-sebabnya karena sakitnya Rasulullah. Kata mereka ngarang. Kan berita gaib itu hanya boleh keluar dari lisan Rasulullah kan? Allah menurunkan penyakit jutaan dari langit. Tahu dari siapa? Wong Rasulullah cuma gejalanya sakit doang. Nggak pernah ngomong nih, sekarang lagi turun. Nggak ada. Ngarang. Ya. Jadi itu Rebo Wekasan tahun 11. Wa kanat Aisyah terkihi khilal dzalika bi muawwidzat minal Qur'an. Rasulullah pun meruqyah beliau dengan berbagai doa-doa, di antaranya muawwidzat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Rawal Bukhari wa Muslim an Urwah ana Aisyah akhbarathu anna Rasulullah kana idza ishtaka nafatha ala nafsi bil muawwidzat wa masa anhu biyadi. Imam Bukhari dan Muslim menceritakan dari Urwah bahwa Aisyah ya mengkhabarkan Rasulullah apabila sakit lalu beliau meniupkan pada dirinya dengan muawwidzat.
Jadi beliau kalau sakit itu enggak langsung menyentuh obat. Kalau kita kan sakit langsung obat dulu yang dicari. Kalau Rasulullah sakit doa dulu. Ya, doa yang dibaca diriwayatkan oleh Aisyah adalah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lalu ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan seluruh tubuh. Fala mashtaka waja'ahu ladzi tuwaffiya fi tafiqtu an afathu ala nafsi bil mu'awwidzat allati kanat yanfathu wa amsahu biyadihin nabi anhu. Saat beliau sakitnya sudah semakin parah, akulah yang mengusapkan tangan beliau. Jadi beliau yang baca, oleh Aisyah tangan beliau diarahkan supaya menerima tiupan itu. Lalu Aisyah yang membawa tangan beliau untuk diusapkan. Ya. Wa sya'arat nisauhu bi raghbatihi fi ayyi maridha fi baiti Aisyah lama ya'lamna min mahabbatihi la wartiyahi. Istri-istri Rasulullah ikhlas. Istri-istri Rasulullah ikhlas, Rasulullah tidak gilir lagi. Ya, tidak digilir lagi karena mereka tahu Rasulullah sakit. Jadi mereka membiarkan Rasulullah dirawat di Aisyah. Karena istri sini sadar istri yang paling dicintai oleh Rasulullah ada Aisyah. Jadi mereka biarkan, nggak ada yang nuntut, wih gantian sih, nggak. Fa'adzina lahu fi dzalik. Lalu jadi kayaknya istri-istri ini sepakat supaya Rasulullah itu jangan pindah-pindah, tetap di situ. Kesepakatan dari istrinya ini disetujui oleh Rasulullah. Ya udah sampean jangan kemana-mana, sini aja sampai sembuh. Fa kharaja ila baitiha min indi Maimunah yatawaqqa'u ala Fadl bin Abbas wa ala Abi Thalib. Lalu beliau pun keluar ke rumah Aisyah dari rumah Maimunah. Rumah Maimunah. Jadi beliau tadinya gilir di rumah Maimunah, ada pening itu. Lalu istri-istrinya sepakat supaya beliau dirawat di rumah Aisyah. Nah, Rasulullah pun setuju, maka dibawalah Rasulullah dari rumah Maimunah ke rumah Aisyah. Wa fi baiti Aisyah istadad bi waj'ahu. Saat di rumah Aisyah bertambah sakit beliau. Wa kana qad yash'uru bi qalaqi ashabi wa khiznihim wa huznihim alaihi. Rasulullah sadar sahabat-sahabat itu gelisah. Ya, mendengar beliau sakit, Rasulullah tahu sahabat-sahabat itu pada gelisah dan terjadi kegaduhan. Faqala ahriku alayya min sabi qurab lam tuhallil awqiyatihinna la'ali ahadu ilan nas. Siramkan aku, ya, artinya siramkan aku dengan 7 gerabah yang belum dibuka bejananya. Ini katanya 7 gerabah. Gerabah itu kan dulu jerigen. Kan dulu belum ada jerigen. Jadi gerabah itu adalah tempat air yang berasal dari kulit. Nah, itu. Ambilkan 7 gerabah. Mungkin beliau siap-siap kalaupun harus mandi jenazah gitu ya. Jadi udah siap-siap. Ma yusbil ijana faghasfiya thiyab. Kemudian kami dudukan beliau fi mikhdab, dalam mikhdab. Kami dudukan beliau di tempat yang biasa dipakai cucian. Jadi kayaknya beliau sudah siap buat mandi. Summa tafiqna nasfa alaihi min tilal qurab hatta tafiqa yushiru ilaina biyadi an qad fa'altunna summa kharaja ilan nas. Jadi beliau dimandikan dulu. Sudah dimandikan dengan 7 gerabah tadi, ya. Kemudian beliau cukup gitu, memberikan isyarat, sudah nggak bisa ngomong lagi. Terakhir itu, jadi sudah dimandikan, cukup ini. Summa kharaja ilan nas fasala bihim wa khatabahum.
Kemudian beliau keluar menjumpai sahabatnya untuk salat. Tuh, di hari-hari terakhir beliau masih salat. Kharaja sallallahu asiban ra'sahu. Rasulullah keluar menjumpai sahabatnya dalam keadaan kepalanya diperban. Fajalasa ala mimbar, beliau pun duduk di atas mimbar. Tsumma kana awwalu ma yatakallamu sallallahu alaihi wasallam ahad wastaghfara lahum. Tsumma qala. Awal pembicaraan yang keluar dari lisan Rasulullah adalah ashabi Uhud. Sahabat-sahabat Uhud. Jadi beliau masih ingat sahabat-sahabat Uhud yang matinya mengenaskan ya. Karena pelanggaran pasukan pemanah. Kemudian beliau beristighfar untuk sahabat Uhud. Abdun khayyarallahu baina ayyutiyahu zaratad dunya wa baina ma indah fakhtara ma indah. Kata beliau di akhir khutbahnya, ada seorang hamba. Tuh, beliau cerita yang disuruh memilih antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Tapi dia memilih kenikmatan akhirat. Rasulullah mengumumkan khutbahnya. Ada seorang hamba ya yang disuruh milih antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Namun dia memilih kenikmatan akhirat. Fabaka Abu Bakrin. Mendengar khutbah itu Abu Bakar menangis. Dia udah tahu. Berarti Rasulullah sudah milih itu tadi kan saya bilang. Nabi kalau meninggal mau wafat tuh pasti disuruh milih. Mau rada lamaan atau gimana gitu. Nah, beliau memilih tidak menambah umur. Id alima ma yaqsiduhu Nabi, Abu Bakar mudah menangkap apa yang dimaksud oleh Nabi. Wa nadal qailan fadanaika bi abaika bi abaina wa ummahatina. Ya Rasulullah, kami sudah berkumpul, bapak kami, ibu kami. Faqala ala rislika ya Abu Bakrin. Lalu Rasulullah mengatakan, pelan-pelan ya Abu Bakar, sebentar. Jadi omongan Rasulullah ini dicelak kan, diseling ya. Sebentar Abu Bakar, jangan potong omongan saya. Ala risika ya Abu Bakrin ayyuhan nas inna ammanan nas alaya fi malihi wa suhbatihi Abu Bakrin. Sesungguhnya orang yang paling membuat saya aman pada hartanya, persahabatannya adalah Abu Bakar. Orang yang paling membuat saya tenang ya dalam pergaulan ini adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan, kalau aku boleh memilih kekasih, lattakhatu Abu Bakrin khalilan, niscaya aku akan pilih Abu Bakar. Khalil ini di atas Habib ya. Khalil, jadi derajat-derajat cinta itu bertahap. Yang tertinggi itu Khalil. Nabi yang dipilih sebagai Khalil oleh Allah Subhanahu wa taala itu cuma dua, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Itulah sebabnya dalam sholawat yang kita baca dalam sholat itu hanya menyebut dua nama, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Nabi-nabi lain kan ada, karena ini derajat yang paling tinggi diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Itu Khalil, kekasih tingkat tinggi. Jadi kalau saya boleh memilih kekasih, niscaya saya akan memilih Abu Bakar. Walakinil ukhuwatul Islam. Tetapi nggak boleh memilih kekasih, nggak boleh, karena aku sudah dijadikan kekasih Allah. Tidak boleh punya dua kekasih. Tetapi yang boleh adalah ukhuwatul Islam, persaudaraan Islam.
La tabqayan fil masjid khawkhah ila khawkhah Abu Bakar. Tidak ada yang terdengar di masjid kecuali Abu Bakar. Ya. Jadi Rasulullah ngomong begitu, Abu Bakar sesenggukan. Keras gitu sesungguhnya, nangis. Nggak keluar suaranya sih. Gitu aja. Ya, naik turun. Semasjid semuanya tegang mendengarkan ucapan Rasulullah, tapi Abu Bakar ini udah memulai dengan nangis. Inni faratalakum wa ana syahid alaikum. Aku tinggalkan buat kalian. Aku adalah farat bagi kalian. Aku akan pergi. Ya, aku akan meninggalkan kalian. Wa ana syahid alaikum, dan aku akan menjadi saksi buat kalian. Wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Sekarang saya pun sudah melihat haud, telaga. Jadi Rasulullah mengatakan, saya berangkat dulu ya. Saya berangkat dulu. Karena dalam kitab akidah itu, kenapa Rasulullah bahkan sampai kematiannya pun menjadi nikmat buat kita. Bahkan kematiannya pun menjadi nikmat buat kita. Ini kalau didengar salah kan marah orang. Kurang ajar, kematian Rasulullah kok nikmat. Nah, ini sabda Rasulullah. Kenapa? Nikmat buat kita karena Rasulullah panitia akhirat. Panitia akhirat. Nanti kan ada upacara di mahsyar. Salah satu panitianya adalah Rasulullah. Itu makanya upacara tidak akan dimulai ketika belum dari Rasulullah. Begitu juga masuk ke surga, udah selesai, startnya harus izin, ya bahasa kasarnya, izin dari Allah. Maksudnya dimulai dari Rasulullah, komando Rasulullah. Endingnya juga Rasulullah. Tuh, hebatnya Rasulullah ya. Karena beliau ditunjuk sebagai panitia. Nah, beliau mengatakan itu nanti akan ditempatkan di haud. Itulah bahasa yang ada dalam Quran, inna a'toina kal kautsar. Haud itu telaga. Barang siapa yang minum setetes, dia tidak akan haus selamanya. Nanti mudah-mudahan kita semua kebagian. Nah, yang bikin maras, sahabatnya nanya, ya Rasulullah, karena Rasulullah satu mudah dikenali, kita kan banyak. Terus bagaimana Anda mengenali kami? Cerdas ya, sahabat-sahabat ini cerdas. Kan Rasulullah cuma satu, gampang dikenali. Kita kan banyak nih, nggak terbayang kumpul dengan manusia lain nanti. Manusia sejagat dari awal sampai akhir. Terus bagaimana Anda bisa membagi tetesan telaga itu? Bagaimana engkau mengenali kami? Aku akan mengenali kalian min asaril wudu, bekas wudu, anggota wudunya nanti akan bersinar. Itulah, ini yang membedakan. Jadi wudu ini, saudara, ya, merupakan khas agama Islam. Agama lain Anda lihat menghadap Tuhan itu nggak berwudu, benar nggak? Agama lain, pemeluk lain, walaupun dia mensakralkan, nggak pernah dia wudu. Kita berwudu berulang-ulang kalau batal. Nah, kita lanjut. Jadi kira-kira Rasulullah mengatakan, ini faratun lakum, aku akan berangkat dulu. Aku akan menjadi saksi, soalnya aku akan menjadi saksi. Dan aku sudah melihat tempat yang akan diduduki nanti, yaitu haudun. Kata Rasulullah, demi Allah, wa inni wallahi, demi Allah, aku sudah melihat haud, melihat telagaku sekarang. Wa ini u'titu mafatih khazainil ardh, dan aku sudah diberi kunci gudangnya dunia. Kunci gudangnya dunia. Wa inni wallahi ma akhafu an tusyriku min ba'di. Demi Allah, aku tidak takut kalian akan musyrik setelah aku. Nah, karena alhamdulillah
didikan Rasulullah sudah berhasil, aku tidak khawatirkan kalian akan musyrik. Walakin akhsha alaikumud dunya. Tetapi yang aku takutkan justru dunia. Kenapa takut? Antanafasu fiha. Kalian akan berlomba-lomba dengan dunia sehingga lupa akhirat. Inilah kelemahan kita ya. Yang mengganggu dunia, mengganggu kita akhirat ini kebanyakan dunia. Cari nafkah. Jadi akhirnya kegiatan akhirat kita sangat terganggu karena nafkah. Maka harus cepat diberesin. Wa ada Rasulullah ila baiti. Setelah beliau keluar pidato, beliau pulang. Wa ma huwa ila anishtadda bi waj'ahu wa thaqula alai maradu. Saat beliau di rumah, gangguan kesehatannya semakin meningkat. Rawat Aisyah qalat Aisyah menceritakan, qala li Rasulullah fi maradi. Rasulullah bicara kepadaku, ya, diriwayatkan oleh Aisyah, saat sakit, idda'ili Abu Bakrin abaka wa akhaka. Panggillah Abu Bakar dan kakakmu Abdullah. Panggil. Tolong panggilkan bapakmu dan saudara laki-lakimu. Hatta aktubu kitaban. Aku pengen nulis. Tolong panggil bapakmu, panggil saudaramu, ya maksudnya kakakmu. Fa ini akhafu ayyatamanna mutamannin wa yaqulu qail ana aula. Aku khawatir ada orang yang menginginkan dan mengatakan aku yang lebih utama. Apa ini maksud dari ucapan sabda Rasulullah ini? Jangan sampai nanti ada orang setelah kepergianku ngaku-ngaku saya yang paling istimewa gitu. Ya, Rasulullah begitu. Wa ya'ballahu wal mu'minun illa Abu Bakrin. Wa ya'ballahu wal mu'minun illa Abu Bakrin. Dan Allah menolak dan orang-orang mukmin kecuali Abu Bakar. Ya, maksudnya begitu. Saya tidak ingin nanti ada orang yang mengatakan sayalah yang paling berhak. Nah, padahal Allah menolak semua kecuali Abu Bakar. Warawa Ibnu Abbas qala lamastadda bi Rasulillah al-marad qala li rijal kanu fil bait halummu aktubu lakum kitaban la tudillu ba'da. Saat sangat kuat sakitnya beliau, ya, sangat meningkat, lalu beliau berkata kepada orang yang berkunjung di rumahnya, coba saya diberi kertas, saya mau nulis, carikan itu. La tudilu ba'dah. Saya ingin nulis, ya, artinya wasiat terakhir lah dalam bentuk tulisan. Kalian tidak akan sesat selamanya. Lalu pengunjungnya berkata, Inna Rasulullah qad qala wal waja' wa indakumul Qur'an. Hasbuna kitaballah. Kalau nggak salah ini Umar. Umar berkata, jangan. Tuh. Beliau kan lagi sakit, udah jangan diganggu. Kan? Ya Umar ini nggak tahu bahwa itu sakit bakal mati. Jangan diganggu, udah lagi sakit kok. Gitu tuh. Dia nggak tahu. Seharusnya kalau tahu mah ya biar aja nulis, karena itu ada wasiat kan, kata Umar. Karena Rasulullah mengatakan saya ingin menulis pedoman supaya kalian tidak akan sesat selamanya. Kata seseorang sini nggak tulis Umar nih. Ya. Kata sahabat tadi, kamu sudah mendapat kitab suci Al-Quran. Hasbuna kitaballah. Cukuplah buat kita kitaballah. Kita udah ngerti lah apa maksud Rasulullah. Kata Rasulullah, saat sakitnya sudah begitu parah, coba saya mau nulis gitu. Ya. Saya akan tulis pedoman supaya kalian tidak akan sesat selamanya. Nah, tapi Umar melarang, jangan ganggu, dia lagi sakit. Biarin aja. Oh, kita repotin lagi, lagi sakit. Kan kita sudah diberi Al-Quran, kita udah ngerti lah maksudnya apa. Ya kurang lebih nggak jauh-jauh pasti
Peganglah kitabullah dan sunnatul Rasul, kurang lebih begitu ya pemahaman sahabat. Kamu tidak akan sesat selama pasti itu. Fakhtalafa ahlul bait wa'tasamu. Lalu ahlul bait pengunjung berselisih pendapat antara yang ngasih dan enggak. Siapa tahu penting gitu kan. Nggak usah, wong lagi sakit gitu antara begitu tuh. Dua pendapat. Faminhum may yaqul qarrabu bikatbin lakum kitaban la tudillu ba'da. Sebagian mereka mengatakan suruh ya nulisannya biarin aja, kalau enggak anu aja. Beliau suruh ngomong aja nanti ditulis, lalu dikonfirmasi. Kan nggak nulis lagi sakit kan. Suruh ngomong aja nanti ditulis, tulisannya konfirmasi. Benar begini? Nah, iya. Gitu tuh. Satu pendapat begitu. Pendapat yang lain mengatakan ghaira dzalik, bukan itu. Fa'akhirul lahwa wal ikhtilaf qala Rasulullah qumu. Lalu mereka ribut, sempat gaduh antara yang setuju dengan tidak. Lalu Rasulullah bersabda, berdiri kalian. Walam ya'ud Rasulullah yutiqul khuruj ila salah ma'an nas. Jadi Rasulullah minta berdirilah kalian. Udah, sana. Kurang lebih begitu. Rasulullah tidak mampu lagi keluar untuk salat. Ya, sejak kejadian itu. Faqa, lalu beliau bersabda, murru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami. Faqalat Aisyah, ya Rasulullah, kata Aisyah, inna Abu Bakrin rajulun asif. Jangan Abu Bakar yang disuruh ngimamin. Beliau itu adalah pengharu. Tahu nggak pengharu? Pengharu tahu nggak? Mudah menangis. Apa itu? Bahasa kita. Cengeng. Bahasa gaul. Dia cengeng, ntar nyalatin nggak selesai nangis mulu. Katanya gitu. Wa inna idza qama maqama kalam yaqut yusma'u nas. Faqala inna kunna sawahibu Yusuf. Murru Abu Bakr falyusalli bin nas. Tapi Rasulullah tetap pada pendiriannya. Sesungguhnya kalian adalah sahabat-sahabat Yusuf. Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami. Nah, Rasulullah tetap pada pendiriannya. Walaupun putrinya melarang ya. Karena bapaknya ini cengeng. Wah, nanti nyolatin gak selesai nangis mulu. Fakana Abu Bakrin huwa alladhi yusalli bin nas ba'da dzalik. Maka setelah itu selalu yang mengimami salat adalah Abu Bakar. Wa kharaja nabi khilafah dzalika marat. Wa qad sya'ara bi khifatin. Suatu saat Rasulullah mencoba keluar menemui jamaah karena beliau merasa sudah enteng. Fawajada Abu Bakrin wa waqaimu yusalli bin nas. Beliau temui Abu Bakar sedang mengimami. Fastakhara Abu Bakrin. Abu Bakar pun mundur. Ya. Abu Bakar lagi ngimamin, saat beliau tahu Rasulullah datang, beliau mundur. Fa asyara ilai Rasulullah an kama anta, tapi Rasulullah melarang, jangan. Terus. Wa kana nasu yusalluna bi Abi Bakr, salati Abi Bakr. Maka Rasulullah pun salat pun berlangsung dengan Imam Abu Bakar. Ya, jadi walaupun Abu Bakar mencoba mundur, penjilakan Rasulullah yang mengimami, Rasulullah melarang. Wastabsyaran nas khairan bi khurujihi idzaka. Orang-orang pun menyambut gembira melihat Rasulullah keluar. Ya, untuk udah bisa sholat lagi gitu. Berarti udah sehat nih. Walakinil barha istadat alaihi. Tetapi di waktu dekat petang kembali kumat. Wa kana dzalika akhir marat kharaja yusalli fiha ma'an nas. Itulah akhir kali Rasulullah sholat bersama sahabat-sahabat. Rawa Ibnu Mas'ud qala dakhaltu ala Rasulillahi wa huwa yu'aq fama sastuhu biyadi.
Ibnu Mas'ud bercerita, saya datang kepada Rasulullah. Beliau sedang mengeluh ya. Lalu famasastuhu biyadi, aku pun menyentuh tubuh Rasulullah. Faqultu ya Rasulullah innaka la tu'awwa'kan syadidan. Nampaknya Anda kok sakit sekali ya. Anda kok kelihatannya sakit sekali ya Rasulullah. Faqala ajal inni aku kama yu'aku rajulan minkum. Benar, aku sakit setara dengan 2 kali laki-laki. Jadi proses sekaratnya Rasulullah ya, menurut Rasul saya sakitnya ini 2 kali kalian ya, kesakitannya. Faqul zalika annalaka ajrain. Ibnu Mas'ud menjawab, berarti Anda dapat 2 pahala ya Rasulullah. Faqala Rasulullah ajar, benar. Ma min muslimin yusibu adza min marad fama siwahu ila hatta la sayatihi kama tahudu syajara warakaha. Tidak ada musibah yang menimpa kaum muslimin, baik itu berupa sakit atau yang lain, kecuali Allah ya ambil keburukannya seperti pohon menggugurkan daunnya. Ya, jadi tidak ada musibah yang menimpa kaum muslimin melainkan musibah itu merontokkan dosa-dosanya seperti pohon yang rontok daun-daunnya. Karena sallallahu alaihi wasallam fi athni dzalika yatra khamisah lahu ala wajhi. Rasulullah menutupi mukanya dengan kain. Fa idzaqtama wa dayaqau alam kasyafaha. Saat beliau bertambah sakitnya, beliau pun membukanya. Faqala la'natullah al-yahudi wan nasara. Lalu beliau bergumam mengatakan, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu, yang telah menjadikan kubur anbiya'i masajid, kubur nabi-nabi menjadi masjid. Oh, peringatan terakhir beliau ya, wanti-wanti Allah telah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya menjadi masjid-masjid. Ka'ana yuhadzir muslimina min ayyasna'u sani'ahum bihi. Seakan-akan Rasulullah ya memperingatkan kepada kaum muslimin jangan sampai berbuat seperti mereka. Wa dzalika Rasulullah dan sekarat. Wa dzalika hukmullah fi ibadati kullihim. Itu adalah putusan Allah pada hamba semuanya. Ini terdapat dalam surat Az-Zumar, surat 39, ayat 30. Ya. Innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga. Faqad dakhala fajru yaumil itsnain tsani asyara Rabiul Awal minal amil hadiyal asyar lil hijrah. Itulah yang terjadi pada fajar hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11. Wa bainaman nas fil masjid yusalluna khalfa Abi Bakrin idzan bisatril madrub ala hujrati Aisyah qad kushifa. Saat orang-orang sholat berjemaah dipimpin oleh Abu Bakar, maka dinding kordengnya Rasulullah terbuka. Ya, jadi saat orang lagi sholat berjemaah dipimpin oleh Abu Bakar, ininya terbuka, penutupnya, tirainya terbuka. Wa baraza Rasulullah min waraih, Rasulullah nampak mukanya dari balik tirai itu. Ketika dibuka Rasulullah nongol begitu. Fanadhara ilaihim, Rasulullah melihat barisan orang berjemaah, wahum fi sufufis salah, mereka sedang sholat. Tsumma tabassaman yathak, beliau pun tersenyum. Itulah akhir penampakan Rasulullah. Ya, akhir penampakan Rasulullah itu beliau melihat barisan orang sholat. Fanaqasa Abu Bakrin ala aqibihi liyasila saf.
Maka Abu Bakar pun berusaha mundur supaya Rasulullah mengimami gitu kan. Faqadzana anna Rasulullah yuridu ayakhraja ila salah, karena Abu Bakar mengira Rasulullah membuka tirainya itu mau ke soft. Tsumma dakhala hujrah wa arkha satar. Tapi ternyata beliau masuk kembali dan menutup tirainya. Jadi nongol melihat orang sholat, beliau tersenyum. Ya, Abu Bakar mengira beliau akan ke barisan, tapi ternyata tidak. Beliau menutup lagi tirainya. Nah itu. Wan sarafan nas min salatihim wa hum yasabuna an nabi qad nasyata min maradi. Orang-orang pun pergi. Orang-orang semuanya pulang karena mengira Rasulullah sudah sehat. Tadi itu ya, udah ikut berjemaah, terus beliau membuka tirai. Walakin tabayyana anna kanat nazratan wada'a minhu. Tetapi orang salah bahwa itulah nazrah, penglihatan terakhir Rasulullah kepada umatnya. Jadi dia melihat binaannya sudah rapi, beliau senyum. Ya, menjelang kepergiannya. Faqad ada fataja ila hujri Aisyah. Beliau kembali masuk dan beliau berbaring, ya, berbaring di pangkuan Aisyah. Wa asnadat rasau ila sadriha. Beliau menyandarkan kepalanya ke dada Aisyah. Wa ja'ala taghasha sakratul maut. Aisyah merasakan sakratul maut yang dialami oleh Rasulullah detik demi detik. Wa kana baina yadayhi raqwatun fiha ma'un faja'ala yadkhulu yadayhi fil ma'. Di depan Rasulullah ada raqwah, teko, ya. Di depan Rasulullah ada teko, lalu di situ ada airnya. Beliau berusaha memasukkan tangannya ke air itu lalu mengusap wajahnya. Beliau bersabda, la ilaha illallah. Mengucapkan itu, la ilaha illallah. Innalil mauti sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada sekarat. Sekarat itu apa? Bahasanya mabuk. Ya? Mabuk, mana asalnya sekarat itu? Sekarat itu maksudnya apa? Ya, kehilangan kata orang tuh jadi nggak menyadari lagi gitu, ya, sekarat. Tapi beda dengan Rasulullah masih sadar. Wa kanat Fatimah idza ra'at minhu dzalik faqala wa aqraba abah. Fatimah datang lalu berkata, Anda sakit sekali abah, gitu. Fayaqul laisa ala abika qurab badal yaum. Lalu Rasulullah menjawab, sebentar lagi tidak ada sakit yang menimpa bapakmu. Qalat Aisyah, inna Allah jama'a baina riki warikihi warikahu inda mauti. Rasulullah, kata Aisyah, sesungguhnya Allah telah menyatukan ludahku dan ludahnya mendekati kematiannya. Gimana maksudnya tuh? Suatu saat dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi asiwak. Kakaknya datang, di tangan Abdurrahman ada siwak. Siwak ya, buat ini. Wa ana musnidatun Rasulullah. Saya sedang menahan Rasulullah karena dia bersandar di dada kan. Di pangku. Fara'aitu yanzuru ilai. Saya melihat Rasulullah melihat siwak itu. Jadi Abdurrahman datang, kok Rasulullah mantengin terus itu. Ya, penglihatannya ke siwak. Wa araftu ana yuhibbus siwak, dan aku tahu Rasulullah sangat suka pada siwak. Faqultu akhudhuhu laka. Fa asyara bi ra'si. Aku bertanya, "Ya Rasulullah, mau siwak?" Rasulullah pun yang memberi isyarat iya. Fatanawaltuhu, maka aku ambilkan. Ya. Fashtadda, mana ini? Fashtadda alaihi. Lalu aku robek, digigit ya, maksudnya kan itu dipotong. Pasti sudah bekas dibuka kan, dipotong lalu aku gigit-gigit.
alintuhulak, saya lembutkan buat anda ya Aisyah, ya Rasulullah. Fa asyara bi ra'si an-na'am. Rasulullah manggut. Falyuyanithu fa'ammarahu. Lalu dilembutkan oleh Aisyah, ya, lalu diberikan pada Rasulullah. Raqwatan faja'ala yadkhulu yadai fil ma'. Lalu Rasulullah kembali memasukkan tangannya ke teko tadi. Fayamsahu wajahu wa yaqul la ilaha illallah. Beliau mengusap wajahnya menyebut la ilaha illallah. Innalil mauti sakarat. Pada kematian ada sekarat. Summa nasaba yadahu faja'ala yaqulu fi rafiqil a'la. Kemudian beliau mengangkat tangannya dengan mengatakan fir rafiqil a'la. Jadi dia mengucapkan itu terakhir, kata-kata terakhir. Fir rafiqil a'la. Rafiq itu teman yang di tempat yang tinggi. Teman di tempat yang tinggi. Hatta qubida wa malat yadahu. Sampai disitulah, ya, beliau rafiqul a'la itu, ya, mengatakan itu. Jadi Aisyah sudah mudeng. Itulah proses keluarnya roh Rasulullah SAW. Kemudian tangannya pun lemes. Fantasyara khabar wafatahu. Maka berita kematian wafat Rasulullah tersiar. Wa aqbala Abu Bakrin ala farasin min maskanihi fisyunuh. Abu Bakar setelah mendengar berita itu, beliau segera naik kuda dari tempatnya, ya, karena beliau sudah pergi meninggalkan Rasulullah, mengira Rasulullah sudah sehat, karena tadi sudah ikut sholat, gitu kan. Anna qad ufiya min wajhi hatta nazala fadakhal masjid. Lalu beliau pun masuk ke masjid. Falam yukalimun nas. Beliau membisu karena suasananya haru, ya. Semua orang menunggu apa gerangan yang terjadi, kan Rasulullah di rumah Aisyah. Hatta dakhala ala Aisyah. Lalu beliau masuk ke rumah Aisyah. Fatayammama Rasulullah. Beliau pun mentayamumkan Rasulullah. Wa huwa muksha bithaubin habri. Beliau sedang ditutup dengan kainnya. Fakasaan wajhi. Beliau kemudian membuka mukanya. Suma aqabba alaihi. Kemudian beliau menghamburkan tubuhnya ke situ. Nubruk. Jadi begitu dibuka, begitulah singkat. Ya, melihat Rasulullah itu. Nah, Abu Bakar nubruk gitu. Ya. Faqabilahu wa baka, beliau mencium dan menangis. Tsumma qala bi abi anta wa ummi la yajma'allahu alaika mautaini. Demi Allah, demi bapakku, demi ibuku, Allah tidak akan menyatukan dua kematian. Amal mautatallati kataba alaika faqad muttuha. Adapun kematian yang telah Allah tentukan, sudahkah engkau jalani. Jadi kematian itu ada dua, ya, nanti dimatikan lagi, gitu kan. Summa kharaja sallallahu alaihi wasallam, summa kharaja radhiyallahu an wa Umar yukallimun nas. Kemudian setelah keluar dari kamar Aisyah, beliau pun menjumpai banyak orang. Anna Rasulullah lam yamut. Wa summa kharaja radhiyallahu wa Umar yukallimun nas. Kemudian Abu Bakar keluar dari kamar Aisyah menjumpai banyak orang, sahabat. Umar waktu itu lagi ngeranyam, ya, mengatakan Rasulullah nggak mati, tidak mati, tidak mati. Itu karena kalau dalam bahasa psikologi itu fana. Fana itu apa? Ya, hilang kesadaran gitu. Ya, karena menghadapi kenyataan orang yang dicintai sudah tiada. Apa jadi tuh? Kayak semacam nggak ikhlas, nggak mati. Itu tuh, karena saking cintanya pada Rasulullah. Nah, Abu Bakar menjumpai Umar sudah begitu, nggak mati. Walakin zahaba ila Rabbi, tapi dia sedang menjumpai Allah. Saya lupa itu kalau dalam bahasa agama itu apa. Jadi dia lagi
Sebentar, gak lama dia pulang lagi. Kama dhahaba Musa ibnu Imran, seperti Nabi Musa menjumpai Tuhannya, nanti pulang lagi. Wa annahu la yamutu hatta yafna Allah munafiqin. Dan dia tidak mati sampai Allah membinasakan orang munafik. Fa aqbala Abu Bakrin yaqulahu ala risika ya Umar. Abu Bakar pun menenangkan Umar. Umar, tenang, tenang. Ansit, diam. Jadi Abu Bakar yang tenang pembawaannya, ada gilirannya kan tegas ya. Diam. Ngeranyam, gak mati. Mending kalau cuma itu, bawa pedang lagi. Pedangnya diancung-ancungkan. Siapa yang bilang mati? Siapa yang bilang? Jadi kehilangan kesadaran. Sampai segitunya, ya, sangat cinta pada Rasulullah. Walakina istamara fi kalami, tetapi Umar nggak bisa dicegah. Bentar ya. Umar nggak bisa dinasihati. Tetap aja nggak mati. Jadi kayaknya memang kesadaran gitu ya. Dia omongnya gimana ya? Ini memang orang sangat mencintai sesuatu itu kemudian tiada. Jadi beliau sampai kehilangan kesadaran. Ya, disorientasi. Jadi kayak orang raya muhtajan. Fala mar'a Abu Bakrin la yansitu qabalan nas. Saat Abu Bakar melihat kenyataan Umar nggak bisa dinasihati, tetap aja begitu. Lalu dia kembali, fokusnya bukan kepada Umar, tapi menghadap hadirin. Ya, ditinggalkanlah Umar. Faqala Abu Bakrin, amma ba'du ayuhan nas. Pidato. Saudara-saudara, man kana minkum ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Ya, dengan tegarnya, padahal beliau cengeng orang ini. Tapi di saat-saat tertentu ketika dibutuhkan umat, ya, dia bisa berkata begitu tapi hatinya menangis. Wa man kana minkum ya'budallah, barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka sungguhnya Allah hidup tidak pernah mati. Lalu beliau membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad melainkan sekedar rasul. Qad khalat min qablihir rusul, telah lalu utusan-utusan sebelumnya. Afa immata, apakah jika dia mati, au qutila, atau dibunuh, in qalabtum, maka kalian akan berpaling, ala aqabikum, di atas tumit-tumit kalian. Maksud ayat ini adalah, apakah jika Muhammad mati atau terbunuh, kalian akan murtad? Surat Ali Imran ayat 144. Faka'anan nas lam ya'lamu anna Allah anzala hadil ayat hatta talaha Abu Bakrin. Seakan-akan ayat itu baru turun. Seakan-akan ayat ini baru turun. Padahal sudah turun lama. Fatalaka minun nas kulluhum, maka semua orang sadar. Fama sami'a basyar minan nas illa wa akhadha yatluha. Tidak ada orang pada saat itu yang berjumpa dengan temannya melainkan membaca ayat ini. Ya. Faqala Umar lalu sadar berkata, wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha. Demi Allah, seakan-akan aku belum pernah mendengar kecuali dari Abu Bakar. Fa ukirtu hatta tuqiluni rijlaya. Maka aku pun seperti disembelih. Mendengar ini seperti seakan-akan dibunuh. Kakiku tidak lagi mampu, ya, menopang tubuhku. Jadi kegederan kaki Umar itu mendengar itu kenyataan bahwa Rasulullah betul-betul wafat. Wa hatta ahwaitu ila ardi, beliau pun ambruk ke bumi. Sempoyongan jatuh. Hina sami'tuhu talaha wa alimtu anna nabiyya qad mata.
saat aku mendengar ayat ini dan dibacakan oleh Abu Bakar dan menerima kenyataan memang Rasulullah sudah mati. Waqat ajamar ruwat wa ahlul ilmi anna tuwfiya an salasatin wasittina aman min Umar. Ahli riwayat ahlul ilmi mengatakan Rasulullah wafat di usia 63 tahun. Qadha arba'ina minha qabla bi'tsah. Beliau menghabiskan umurnya 40 tahun sebelum menjadi Rasul. Jadi maksudnya diangkat jadi Rasul itu 40 tahun. Wa salasa asyara aman yad'u ila Allah fi Makkah wa 20 sana qadha fil Madinah. Selanjutnya 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, 10 tahun beliau habiskan di Madinah. Wa kanat wafatu fi awali yaumin, maka wafat beliau itu adalah awal tahun hadiah asyara 11. Ya, wafatnya beliau itu adalah awal tahun. Warawal Bukhari an Umar bin Harith qala mataraka Rasulullah dinaran wala dirhaman wala abdan wala ummatan illa bulgatahul bayda allati kana yarkabuha wasilahu wa ardon ja'alaha libni sabil sadaqatan. Bukhari meriwayatkan dari Amr bin Harith, Rasulullah tidak meninggalkan harta apapun kecuali beliau tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan hamba, tidak meninggalkan hamba saya perempuan, kecuali bekal yang suka dibawa pergi. Ya. Allati kana yarkabuha, yang biasa beliau tunggangi, kendaraan maksudnya ya. Baidho katanya, baloi ini mungkin nama kudanya. Wasilahu, dan pedangnya. Menurut riwayat lain, hanya di rumah itu ada sepotong roti yang sudah dimakan. Jadi sudah dibuka, sudah dimakan. Hanya itu yang didapati di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Waktu kita habis. Kagol soalnya. Tidak ada ya. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, dan mentakdirkan menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.